Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone, future leader sekalian. Bertemu lagi dengan sesi 2 dari Podcast Time Afternoon Kopi episode 2. Kita tadi 2 kali ya disebutnya 2. Kenapa kok episode 2? Karena kemarin udah ada episode 1 bersama dengan Ustadz Yusuf dan Ustadz Dedi. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, Podcast Time Afternoon Coffee itu apa sih? Jadi ini salah satu bentuk program literasi dari SMA IT NFBS Bogor untuk meningkatkan level literasi dari setiap elemen di SMA IT, dari gurunya juga dari siswanya. Kalau dari siswa sendiri kita udah ada program kayak NFRS, kemudian HL, juga Smart Library. Nah, kalau untuk di program ke gurunya, jadi selain fokus ke siswa, kita juga memperhatikan ke gurunya juga, karena guru itu menjadi pedoman, jadi harus mencontohkan yang baik. Jadi kita ada program namanya One Month, One Book. Jadi satu orang guru itu diwajibkan untuk membaca 1 buku dalam 1 bulan. Nah, sharing sessionnya itu akan dibagi di sesi Podcast Time, Afternoon Coffee, kayak gitu. Nah, untuk episode 2 ini kita akan mendatangkan satu sosok yang luar biasa banget, dedicated person, terus sosok yang keren luar biasa, di tengah kesibukannya masih bisa menyelesaikan 1 buku dalam 1 bulan. Siapa orangnya? Kita hold dulu, kita buka dulu sesi ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku nyontek sebentar ya. Jadi mungkin setelah tadi memperkenalkan program, mungkin ada baiknya juga aku memperkenalkan diri. Jadi kemarin itu dengan Ustadz Yusuf, sekarang dengan siapa sih? Ini saya Vanessa Aulia Andara, jadi saya akan membantu future leader sekalian dalam beberapa waktu ke depan di program Podcast Time Afternoon Coffee kali ini, seperti itu. Oke, kalau di sesi sebelumnya itu Ustadz Dedi sudah membahas 1 buku, nama bukunya itu adalah Thank You for Being Late. Sekarang itu mungkin bukunya akan menjelaskan lebih dekat dengan diri masing-masing, dengan diri future leader sekalian, dengan diri saya pribadi, juga dengan diri penonton sekalian maksud saya. Jadi mungkin tanpa menunggu lagi, mungkin langsung saja ya kita ke pembicara yang sudah duduk cantik di samping saya. Kalau saya sih manggilnya kakak karena lebih akrab ya. Jadi silakan Kak memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih nih. Ini by the way, Nas manggil saya kakak, saya manggil apa nih? Ustazah? Ade. Oh, Ade. Ade. Oke, biar lebih akrab gitu ya, mungkin saya panggilnya Ade. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai future leader, ini sepertinya sudah nggak asing lagi dengan muka saya ini ya. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Ilmiati, tapi di NFBS Bogor ini saya dikenal dengan Ustazah Diani. Nah, saya ini alhamdulillah pada tahun ini diamanahi sebagai guru kimia. Mungkin kalau misalnya di NF itu nggak lumrah kalau misalnya hanya sebagai guru saja gitu ya. Jadi selain guru kimia, alhamdulillah saya sekarang diamanahkan sebagai wali kelas di kelas 12, seperti itu. Oke, jadi kelas 12 juga jadi HRT juga ya. Mungkin di sini namanya wali kelas tuh HRT guys. Jadi homeroom teacher. Homeroom teacher, ya. Betul banget. Homeroom teacher kelas 12, ngajar kimia juga. Terus jadi outstanding PJJ juga ya Kak ya. Terus jadi tim sukses PTN. Jadi pokoknya Kak Dian itu adalah representasi orang sibuk tapi mau bisa menyempatkan untuk baca buku kayak gitu guys. Jadi mungkin bisa dicontoh di tengah-tengah kesibukan bisa nih. Jadinya rehatnya mungkin gitu ya Kak ya, baca buku, bukannya makin mumet. Enggak sih. Tapi kayak malah happy ya. Sebenarnya sih ini baca buku ini ya karena pertama unsur paksaan kali ya. Karena ada programnya mungkin ya. Karena ada programnya, betul banget. Tapi di sini saya sangat mengapresiasi banget nih agenda One Month One Book ini ya, karena ini untuk tipe saya yang dengan tugas yang mungkin ada beberapa. Karena ada program ini, jadi mau nggak mau saya harus baca gitu. Jadi luar biasa banget ini programnya. Iya, karena kalau kata Ustazah Reki itu literasi. Nah, harus ditekankan kata literasi. Jadi selain untuk siswa, literasi itu juga sangat-sangat ditekankan ke para guru. Jadi habit bacanya bukan hanya untuk siswa, tapi untuk guru juga. Even baca komik mungkin itu juga masuk sesi baca ya Kak ya, kayak gitu. Jadi paksaan itu adalah sebuah hal yang kenapa kok bisa selesai 1 buku dalam 1 bulan.
Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi kita langsung bertanya tentang buku yang udah dibaca oleh Kak Diani. Jadi Kak, kira-kira buku apa sih judulnya tuh yang udah Kakak baca yang mau Kakak sharing sekarang? Oke, nih ngomongin tentang buku, sebenarnya saya ada beberapa buku yang sudah saya baca gitu ya. Karena kan di NFBS ini kita difasilitasi yang namanya Smart Library. Nah, ini bagi anak-anak NFBS Bogor yang belum mendownload Smart Library ini wajib download banget nih. Karena itu mudah banget ya. Tinggal download di smartphone-nya. Nih saya yakin semuanya punya smartphone. Iya, Ya, betul. zaman sekarang kayaknya nggak mungkin nggak punya Bukan smartphone. zaman kita yang Bukan. cindit itu ya, Kak, ya? Iya, kalau zaman dulu kan kita yang ininya gede gitu ya. Iya, yang ada antenanya. Yang ada antenanya. Nah, kalau sekarang itu udah ada smartphone, download Smart Library. Nah, di sana itu banyak pilihan buku. Nah, jadi saya sudah beberapa kali tinggal pinjam saja. Yang sudah saya pinjam itu pertama tentang Atomic Habits, kemudian yang kedua tentang Deadridge. Nah, tapi 2 buku ini sebenarnya belum saya selesaikan gitu. Berhubung ini sudah giliran saya untuk podcast, jadi waduh ini gimana belum selesai, sementara bukunya tuh lumayan tebel gitu ya. Iya, ratus-ratusan ya, Kak, ya? Ratus-ratusan. Nah, akhirnya saya pergi ke library, ke perpustakaan, dan saya menemukan buku ini. Judulnya adalah Sutradarai Diri Sendiri. Ini dibuat oleh Yuni Syamsudinia dan Abu Ali. Ini buku yang insya Allah di waktu ke depan saya akan sharing tentang buku ini ke para audiens semuanya. Oke, jadi kalau kemarin tuh bukunya tentang Thank You for Being Late yang ngomonginnya teknologi yang aduh ngomong apa sih gitu ya. Ini kayaknya bahasannya berat banget kalau kata Ustadz Yusuf. Aduh kayaknya kepala saya penuh nih. Kalau sekarang kita coba untuk berkaca ke diri, coba kita renungkan lewat si buku Sutradarai Diri Sendiri ya, Kak, ya. Betul. Oke, jadi mungkin sama aku mau bertanya lagi nih, kenapa kok Kakak mau milih buku itu sih di antara deretan buku yang banyak banget di perpus? Oke, ini sebenarnya agak malu ya kalau saya jujur untuk kenapa sih saya memilih buku ini. Jawaban jujur saya adalah saya memilih buku ini karena ini tipis. Karena tipis, jadi dari yang mudah dulu ya, Kak? Mudah dulu, iya, karena untuk menumbuhkan literasi itu kita harus semangat dulu kan ya. Kalau misalnya ngelihat wah ini tipis, udah gitu ngelihat judulnya Sutradarai Diri Sendiri. Wow, ini keren nih kayaknya untuk dibaca. Udah mah tipis, judulnya keren. Jadi saya semakin langsung di beberapa tumpukan buku ini langsung tiba-tiba udah kayak muncul bercahaya gitu ya, kayak ini muncul bercahaya gitu untuk saya ambil. Qadarullah ternyata ini sesuai dengan minat saya, karena belakangan ini jujur saya lagi senang mempelajari namanya mindfulness gitu ya. Oke, jadi mungkin bisa dijelasin juga Kak, mindfulness apa sih? Soalnya mungkin future leaders kalian juga bingung apa sih mindfulness. Sebenarnya sih saya juga kurang tahu ya mindfulness itu apa, cuman beberapa kali saya ikutin itu lebih ke bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri itu mulai dari fisik kita. Jadi di mindfulness itu kita melihat bagaimana kondisi mata kita, kondisi hidung kita, dan kita bisa menerima apapun yang sudah kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi dari beberapa mindfulness yang sudah saya lihat, mungkin dari playlist NFBS Bogor juga nih ya, saya sedikit promosi ya. Guru Ustazah Selma itu adalah guru BK. Beliau sudah menjelaskan tentang mindfulness di video yang di YouTube itu ya. Mungkin habis ini bisa tuh ya ngelihat. Bisa langsung mampir. Bener, cek dulu apa sih mindfulness. Dan saya setelah nonton itu saya langsung nyari lagi linknya, dan saya dapatkan dari beberapa YouTube banyak banget yang ngebahas tentang mindfulness. Nah, setelah saya lagi senang itu, kemudian saya baca ini, wah ternyata relate banget gitu dengan yang saya sukai itu. Oke, selain dari tadi bukunya tipis ya. Iya, jadi mungkin selain tipis, kenapa tipis? Karena kita mengawali dengan yang mudah dulu ya Kak, supaya tidak terlalu terpaksanya enjoy. Betul. Juga mungkin hal yang sedang tertarik, yang menarik diri untuk mencari lebih jauh yang dibawa sama Kak Diani itu adalah mindfulness, dan ternyata itu connecting the dots banget ya sama si bukunya sendiri, Sutradarai Diri Sendiri. Oke. Iya, betul banget. Oke, mungkin future leader udah lebih penasaran nih dalam bukunya kayak gimana sih? Ada mindfulness, ada apa ya? Ada tentang kesadaran diri bahwa hidung kita kayak gimana, mata kita kayak gimana, rambut kita kayak gimana. Mungkin langsung aja nih Kak, coba mungkin bisa Kakak ceritakan buku ini tuh isinya kayak gimana?
kayak gitu. Oke, nih kalau kita ngomongin isi buku, di dalam buku ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah bab pendahuluan, kemudian yang kedua itu ngebahas tentang syukur, ya. Kemudian yang ketiga itu bahasanya tentang goal setting, bagaimana cara membuat goal setting di dalam hidup kita. Kemudian, dilanjutkan dengan bagaimana cara kita biar kita itu tidak, terkungkung dengan yang namanya mental block. Gitu, karena kadang ketika kita mau melanjutkan, kita memiliki plan, kemudian kita sudah terpental dengan istilah mental block, biasanya itu akan berhenti. Nah, Iya. di buku ini dikasih tahu bagaimana cara kita untuk tidak apa namanya, terkungkung dengan mental block itu. Nah, kemudian di buku ini juga, bab berikutnya dijelaskan bagaimana strategi dan taktiknya, dan yang terakhir itu adalah life plan-nya, Life seperti plan-nya. itu. Oke, mungkin itu kalau ngurut dari daftar isi mungkin gitu ya, Kak, ya. Mhm. Jadi mungkin, future leaders kalian bingung dengan mental block itu kayak mandek, guys. Itu kayak udah nggak tahu harus gimana, males aja segala macam. Jadi mungkin gimana caranya untuk kalian bisa keluar dari si mental block itu nanti akan dijelaskan sama Kak Dian ini. Jadi mungkin Kak bisa dijelaskan lebih runut lagi isi bukunya kayak gimana. Oh iya, sama mohon maaf mungkin akan terdengar suara apa ya, percikan-percikan air karena mungkin di luar sedang hujan ya, Oh Kak, iya, ya. lagi hujan ini. Jadi ya kalau Biasa ada Kota Bogor, oh kota iya, hujan kota hujan, kan? betul. Iya. Jadi lumayan deras, jadi terdengar oleh telinga saya juga lumayan, Nggak apa-apa, hujan itu kan, gitu ya. karunia Allah ya, Iya. nikmat Jadi nikmat yang mungkin sangat disyukuri. mohon maaf sekali, tapi tetap fokus ya Future Leader ya ke acara kita kali ini. Oke, silakan Kak, dilanjutkan Kak. Oke, jadi mungkin sekarang saya akan mengupas ya, secara singkat tentang isi buku ini. Nah, di dalam buku ini pertama kali itu si penulisnya itu, Yuni Syamsuddin dan Abu Ali itu bertanya satu pertanyaan. Nih, pertanyaan itu adalah, "Kenapa sih orang-orang di luar sana itu bisa sukses?" Itu satu pertanyaan yang dilontarkan di awal buku ini. Nah, mungkin saya ingin nanya nih, di sini kan Oke. ada Mas nih ya. Menurut Mas sendiri, kenapa sih orang-orang di luar sana itu bisa sukses? Bisa sukses, mungkin kalau saya pribadi, privilege, karena kan Privilege. nggak setiap orang punya privilege ya, kayak kalau orang tuanya yang punya koneksi, dia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu ketimbang orang yang benar-benar start dari awal. Mhm, Terus kedua itu adalah grit. Kalau saya lagi baca buku grit, jadi grit itu mhm, kayak konsistensi yang melekat pada diri seseorang tuh nggak cuma dalam jangka waktu singkat, tapi kayak bertahun-tahun. mhm. Dari mulai dia ingat sesuatu sampai dia mencapai goal yang dia set dari awal, kayak gitu. Mungkin gitu sih, Kak. Oke, itu adalah jawaban-jawaban yang sudah apa ya namanya, udah diramalkan gitu ya, udah diprediksi jawabannya oleh si penulis ini. Nggak ada yang salah. Salah satunya adalah orang itu bisa sukses karena dia memang usahanya lebih besar. Mmm, Kata Nas tadi karena dia punya grit-nya. mhm. Nah, di sini si penulis itu bilang bahwa sebenarnya setiap orang itu sukses. Semua orang bahkan, yang masih SD, yang masih SMP itu semuanya punya kesuksesannya masing-masing. Nah, di sini dijelasin bagaimana cara kita menghargai kesuksesan kita. Seperti itu. Misalnya nih, untuk anak-anak kelas SMA yang kelas 12 mungkin pengukuran dia sukses, saya sukses ketika saya lulus UTBK, Oh, I see. UPTN yang saya inginkan. Tergantung goal yang di-set-nya ya, Kak? Nah, itu banget. Jadi, di buku ini dijelasin bahwa setiap orang itu beda suksesnya masing-masing. Jadi kita nggak perlu membandingkan kesuksesan orang lain dengan kesuksesan kita. Ketika misalnya kita melihat yang sukses itu yang punya mobil, yang punya rumah, yang punya uangnya banyak. Nah, kemudian kita berusaha dan bisa mencapai titik itu, apakah hal itu bisa membuat bahagia? Iya, belum tentu Belum juga. tentu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa yang namanya sukses itu adalah ketika kita bahagia. Mhm, Even gimana pun kondisi kita. mhm. Walaupun misalnya kita nggak punya mobil, tapi kita bahagia, ya itu kesuksesan diri kamu. Kayak gitu. Nah, jadi anak kelas 12 sukses ketika habis UTBK. Lulus di kampus yang diinginkan, setelah lulus misalkan, nanti akan beda lagi keinginannya. Oh, I Kesuksesan see. berikutnya adalah ketika dia bisa bekerja di tempat yang dia inginkan. Misalnya setelah itu, kesuksesan berikutnya ketika dia bisa menikah. Ketika misalnya dia bisa punya rumah, bisa punya mobil. Nah, di sini kuncinya adalah
Setiap orang itu akan terus-terusan ada keinginan, tapi satu hal, konsep dari sutradara diri sendiri adalah bersyukur. Oh, jadi mungkin ada Nah, subtopik sendiri ada bersyukur mungkin ya, Kak? bener. Tadi kan saya sebutin ya, tadi saya udah nyebutin ya? Iya, Heeh, salah satu jadi bab pertama itu pendahuluan itu bertanya kenapa orang-orang di sana bisa sukses dan dia menjelaskan sukses itu tergantung dengan diri sendiri. Setelah itu dilanjutkan dengan bab bersyukur. Nah, bersyukur di sini dijelasin, kenapa sih kita harus bersyukur, manfaat bersyukur itu apa. Mungkin saya nggak perlu ngejelasin ya, di sini udah pada bisa lah tahu gitu ya udah konsep hatam ya, bersyukur, Kak, ya? udah hatam tentang bersyukur. Yang susah itu adalah melaksanakan. Nah, that's right. Karena teoritis tuh bisa dilisankan, tapi kalau eksekusi itu beda ceritanya ya, Kak? Bener Susah banget buat banget, ini. heeh. Jadi, saya lanjut lagi ya, setelah ini bersyukur, nah setelah bersyukur, poin ketiga itu adalah bisa membuat goal setting. Nah, goal Goal setting. setting, heeh. Jadi mungkin goal setting ini penting karena kalau Kakak tadi ceritakan di sebelumnya sebelumnya itu bilang bahwa sebenarnya kesuksesan seseorang tuh berbeda-beda. Dan maksudnya, kesuksesan itu bukan selalu harus jangka panjang, tapi juga bisa one moment, kita suksesnya apa sih? Kalau misalkan tadi contohnya yang kelas 12 itu lulus UTBK, kemudian kita setting goal lagi, karena, kan bingung ya kalau nggak setting goal nanti melakukan apa sih, kita mengejar apa sih, mengejar kesuksesan, mengejar kebahagiaan. Nah mungkin nanti, silakan Kak dijelaskan lagi itu kayak gimana sih, Kak? Oke, ini sebenarnya dari semua bab nih ya, Nas ya, aku paling suka banget nih bab yang goal setting ini. Karena jujur, setelah baca buku ini aku jadi tahu, oh ternyata, kita tuh penting banget yang namanya menentukan goal setting. Nah, goal setting di sini kita, dibatasin oleh waktu yang pertama, kemudian yang kedua adalah yang namanya prioritas. Jadi I ada 2 see. poin ini. Misalnya nih, setiap orang itu kan punya goal setting-nya masing-masing, Mhm. punya kadar kesuksesannya masing-masing. Nah, karena itu, jadi setiap orang silahkan nanti nih bisa dilakukan ya, kita bisa, membuat list, setting goal kita itu apa sih? Misalnya nih, saya goal setting di tahun ini misalkan saya pengen S2 misalkan ya, mohon doanya ya. Amin ya Allah ya rabbal Saya alamin. pengen S2, kemudian saya ingin, eee, punya rumah, Amin ya saya ingin Allah. punya mobil, Amin ya misalkan Allah. saya ingin menikah Amin ya misalnya ya, Allah. Wah. amin. Kayaknya yang Misal yang ya. paling yang paling terakhir dong. Nah, dari list-list itu Heeh. tadi, kita bisa prioritaskan. Jadi di sini di buku ini dijelasin ada prioritas A, prioritas B, prioritas C. Oke, A itu Nah, apa, Kak? A itu dia yang paling penting dan mendesak. Oke, berarti urgent important mungkin kayak Heeh, gitu ya? heeh, pernah, ikutan 7 Habit nggak? Seven Habit aku nggak pernah ikutan, cuma dulu aku ada, di sesi kerjaku yang dulu tuh ada namanya kuadran. Kuadrannya tuh yang pertama urgent important, terus ada not urgent important, ada Mhm. not important urgent, sama yang terakhir tuh not urgent not important. Jadi itu yang kuadran 4 tuh yang nggak boleh disentuh sama sekali karena Heeh. nggak penting, Heeh, nah kayak itu gitu. ini relate sama ini. Oh, Jadi I di sini pun see. sama, dikatakan dengan prioritas 1 itu atau prioritas A itu adalah yang kuadran 1, Iya, yang urgent dia itu important urgent tadi ya, Kak? important, heeh. Nah, kemudian yang kedua itu adalah yang apa namanya, dia tuh penting tapi nggak harus hari Nggak mendesak ini, nggak banget ya? mendesak banget. Nah, yang ketiga ini dia yang, apa namanya, dia yang nggak terlalu penting dan nggak terlalu mendesak gitu ya. Nah, jadi, kalau yang kuadran prioritas ketiga itu lebih ke misalnya kita lagi pengen apa sih, Pengen jalan-jalan mungkin heeh, kayak gitu ya? jalan-jalan Ah, I mungkinnya itu kan see. bisa bisa dilakukan ketika prioritas 1 sama prioritas 2 Udah selesai baru dilakukan. bisa ke yang 3. Heeh. Kalau itu tuh kayak sandang pangan papan Iya dulu, baru betul, ke yang sekunder, baru tersier mungkin kayak gitu heeh, ya, Kak, ya? kalau di ekonomi gitu Iya, ya, lebih gampang gitu heeh, mungkin oke gitu dicernanya. aja ya, Oh, pangan, oke. sandang, Yang apa sih, tersier. kebutuhan Primer, primer, sekunder, sekunder, sama tersier tersier. Oh mungkin iya kayak gitu, iya. Kak. Oke, Iya. iya iya, ini saya udah lupa nih materi ekonomi. Iya, kita lagian bukan Kebanyakan guru ekonomi. kebanyakan ini ngomongin atom terus di kelas Iya, saya soalnya. kebanyakan ngomongin fungsi terus. Turunan gitu kan. Iya. Oke, Oke, lanjut lagi lanjut, ya. Kak. Heeh, nah jadi setelah ditentukan mana prioritas, mana yang primernya, mana yang sekundernya, mana yang tersiernya, kita tentukan waktunya. Jadi nanti di tabel yang di sini saya buka, kelihatan nggak ya kalau saya buka di sini? Oke, mungkin nanti di-share aja, Kak, Oke, nanti fotonya. di-share ya. Iya. Nah, jadi, di sana itu terlihat bahwa untuk waktu, karena kan kita mau ngomongin waktu juga.
jangan lupa ini waktu ditentukan. Untuk waktu yang jangka pendek, misalkan untuk 3 bulan ke depan, goal setting kita tuh apa sih? Kayak gitu. Nah, dia prioritasnya prioritas keberapa? Kemudian kita, taruh lagi untuk, beberapa list yang tadi sudah kita buat, dia batas waktunya berapa bulan, seperti itu. Nah, jadi kita main waktu dan main prioritas, kerjakan dulu yang prioritas, seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau, saya pribadi mendengarnya agak-agak, mirip manajerial mungkin ya, Kak, ya. Tapi mungkin manajerialnya jadi mengaturnya tuh mengatur needs sama mengatur kebutuhan. Jadi Betul. selain yang maunya tuh yang mana, tapi yang butuh juga yang mana gitu. Kita Dan itu bisa nggak seribet bedakan. itu, guys. Harus kita bedakan antara yang namanya kebutuhan sama keinginan. Iya. Ini sebenarnya, ilmu yang umum gitu ya, di buku ini tuh ilmunya umum gitu, cuman ketika saya baca buku ini lagi tuh kayak, "Oh iya, saya lupa dengan ini," kayak gitu. Padahal ini sesuatu yang nggak baru sebenarnya gitu, cuman ketika baca ini lagi kayak, "Oh iya, harus ngelakuin ini nih," Ya, gitu. kalau hafalan harus murojaah emang, Kak, Iya yang kayak betul, gitu tuh, murojaah. supaya bisa tetap ada nilainya juga kita inget dan tidak lalai, mungkin gitu ya, Kak, ya? Banget, betul. Oke, mungkin ada hal yang menarik yang mau diceritain lagi, Kak, selain dari kan tadi goal setting nih menurut Kakak yang menarik banget, selain itu ada lagi nggak? Selain ini yang menurut saya menarik adalah ini, yang bagaimana cara kita terhindar dari, mental block. Mental block, yang mandek gitu Yang mungkin mandek ya? itu. Saya agak sedikit, tertampar ya dengan salah satu tips yang di sini. Ternyata salah satu tips yang di sini ketika kita, sudah mental block, maka maksimalkan mental block itu malahan. Bukannya menghindari mental block, malah kita maksimalkan karena di sini ada konsep disebut dengan titik balik. I see. Jadi ya kalau mau jatuhin Jatuh aja badan dulu dulu, nggak apa-apa kok gitu. benturin dulu, karena nanti mental block itu kalau misalnya kita, berusaha untuk, "Aduh aku takut deh, aku nggak bisa deh matematika," Ragu-ragu misalkan, mungkin gitu "Aku ya? nggak mau, aku nggak bisa matematika," itu kan mental block ya. Iya. Padahal, dia tuh kalau misalnya coba dia bisa, tapi dia udah takut duluan, kayak gitu ya. Jadi harus dicoba aja, diiniin sampai dia terbentur, nanti dia kan ngerasa Iya, sampai balik kira-kira kalau misalkan takut sampai ketakutan itu bener-bener ketakutan itu bener-bener nyata, nyata. terus gimana caranya supaya si takut itu nggak jadi takut Nggak lagi? jadi takut lagi, jadi harus dibenturin dulu sampai dia terbentur banget ya, kalau misalnya istilahnya udah kecelakaan parah gitu, dari situ maka dia akan Oh ya iya. insya Allah di situ salah satu caranya adalah dengan itu. Oke, jadi mungkin ekstrim sih ya, Kak, ya? Ekstrim banget, Cuma memang kayak gitu sih, karena aku inget ada ucapan salah satu dosenku dulu bilangnya seseorang itu terbatas pada experience-nya. Jadi seseorang itu nggak mungkin relate dengan, pengalaman orang lain sebelum dia ngerasain pengalaman itu betul. gitu. Jadi ya nggak bisa tuh ngerasain, "Aduh aku nggak punya uang," sebelum dia bener-bener nggak punya uang gitu, atau enggak, "Aduh kayak matematika susah deh," kan kayak nyebut susah doang, tapi dia belum ngehadapin kesusahan yang sebenarnya kan gitu. Bahkan belum resolve gitu, belum ketemu si jalan keluarnya untuk bisa gimana caranya bukan nggak suka lagi, bisa suka sama yang nggak suka tuh gimana sih gitu. Mungkin harus bener-bener Harus titik jatuh dulu. terendah banget gitu ya. Jadi jatuh itu kayak Rinso, kalau Rinso maaf ya, kayak kalau deterjen tuh kotor itu baik, sekarang jatuh itu baik, guys. Oke, jadi yang menariknya ternyata banyak jadi guys. Jadi selain kita udah tahu nih caranya gimana setting goal, terus cara menghadapi mental block juga. Mungkin ada lagi nggak, Kak, yang di buku itu selain yang menarik kan biasanya di buku kadang-kadang ada yang suka, "Aduh ini bingung gimana ya, ini tuh maksudnya apa sih? Terus ini kayaknya saya harus baca lagi buku yang lain deh supaya yang ini ngerti." Itu ada nggak sih, Kak, di buku itu, Kak? Sebenarnya kalau saya sendiri ya sangat senang dengan, bab terakhir juga. Bab terakhir itu dia ringkasan dari semuanya, membuat life plan. Life plan. Life plan ini dia keren banget karena di situ, si penulis itu merangkai dari yang pertama, bab pertama sampai bab terakhir seperti itu. Ya, resume gitu Nah, mungkin ya, Kak? meresum kayak gitu dan, juga di sini salah satunya adalah ditambahkan di bab terakhir itu kita harus melihat masa lalu, kemudian pelajari dari masa lalu, dan yang terakhir adalah fokus. Ketika kita sudah punya, goal setting, kemudian kita udah melakukan, nah jangan lupa adalah fokus. Karena biasanya banyak ya, mungkin diri saya juga gitu, ketika misalnya awal-awal saya semangat, ketika udah melakukan dan beberapa lama kemudian itu lupa gitu. Kayak faded, pudar sendiri gitu Nggak ya, Kak? konsisten kayak gitu. Selain itu ada beberapa, statement ya dari penulis itu yang lumayan bagus banget kalau menurut saya.
Ini saya boleh baca ya? Boleh, boleh. Oke. Di sini si penulis itu bilang yang singkat itu adalah waktu. Kemudian yang menipu itu dunia. That's right. Yang dekat itu adalah nafsu. Mhm. Yang mudah itu adalah dosa. Oh, I see. Yang susah itu adalah sabar. Dan yang sering lupa adalah bersyukur. Wow, itu awesome banget sih. Saya sendiri merinding ya dengernya. Karena maksudnya memang kita terbatas pada waktu. Dan yang sering dilupakan malah waktu. Serasa waktu itu milik kita selamanya. Padahal kita dikasih batas waktu ya Kak ya. Dan yang sering banget itu adalah bersyukur. Jadi di sini kita bagaimana kita itu bisa menguasai diri kita sendiri, ya salah satunya itu bersyukur. Apapun yang kita miliki sekarang, apapun kondisi kita sekarang. Balik lagi ke mindfulness yang awal tadi mungkin. Mindfulness lagi. Iya. Gimana kita mau bersyukur kalau kita nggak sadar dengan kondisi kita. Betul. Gimana kita mau bersyukur kalau misalkan kita nggak tahu di sekeliling kita tuh ada apa aja. Mungkin kayak gitu ya kayak. Jadi berarti nggak ada buku yang bikin bingung nggak di buku di situ? Yang bikin bingung sih enggak ya. Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini enggak ada. Buku ini mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami. Berarti recommended banget buat dibaca pada para future leaders kalian ya. Untuk mungkin bagi kalian yang merasa kurang percaya diri, bagi kalian yang merasa insecure dengan diri sendiri, nah bisa salah satunya bisa baca buku ini. Iya, gitu. jadi mungkin jadinya bukunya nggak terlalu berat banget guys. Jadi mungkin nanti ketika kalian sudah kembali ke sekolah gitu, ke pesantren, silahkan berkunjung sesekali ke perpustakaan, nanti nemu buku judulnya Sutradarai Diri Sendiri, atau ada di Smart Library nggak Kak? Smart Library belum nemu sih kalau di Smart Library. Oke, mungkin nanti bisa aku cek dulu ya, bisa apakah dulu beneran sih ada atau enggak, nanti diinfokan di YouTube-nya. Oke, seperti itu. Mungkin Kak, untuk momen terakhir nih, ada nggak sih insight-insightnya kalau poin-poin gitu di buku ini tuh ngasih Kakak apa aja sih? Oke, kalau untuk aku pribadi sih buku ini mengajarkan aku kebahagiaan itu aku yang ngatur. Yes. Kita mungkin sering kali melihat orang lain bahagia. Kadang peribahasa kita menyebutkan ya, rumput tetangga itu lebih hijau. Yeah. Dibandingin dengan rumput kita sendiri gitu. Benar. Padahal seandainya kita berkunjung ke rumah tetangga itu, rumputnya sama kok kayak rumput kita. Tapi memang mata kita aja yang suka hijau memandang orang lain. Jadi di sini bahagialah menjadi diri sendiri. Ya, yang menentukan kebahagiaan itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Kalau misalnya diri kita aja tidak menghargai diri kita sendiri, nggak menghargai apa yang kita miliki, nggak menghargai apa yang kita raih, bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Iya, gitu. Betul. Karena yang terdekat itu diri sendiri ya. Yang terdekat adalah diri kita sendiri. Jadi ya udah, sutradarai diri kalian sendiri, sutradarai diri kalian untuk mencapai kebahagiaan sendiri. Kebahagiaan setiap orang itu beda-beda. Iya, oke. Karena hidup kita cuma sekali guys, jadi jangan emang habit sih ya ngebandingin dengan diri orang tuh kayak, ih kok dia pintar banget sih, kok saya gini-gini aja. Ih kenapa kok dia tuh udah nikah duluan, kalau di sesi kita kan kayak gitu ya. Kayak, kenapa kita kok udah usia segini masih kayak gini aja dan sebagainya. Itu harap untuk di recall kalau misalkan bersyukur guys gitu. Harus bersyukur karena kita udah dikasih nafas, dikasih hidup. Dan dikasih segala macam disadari itu gitu, supaya kita bisa fokus untuk mensutradarai diri sendiri. Betul. Kayak gitu ya Kak. Jadi fokusnya itu adalah ke kelebihan diri sendiri. Jangan ya mungkin kita banyak kekurangan ya, tapi kita fokusnya ke diri sendiri, ya udah insya Allah kita bisa mensutradarai diri sendiri. Oke. Mungkin aku mau nanya lagi nih yang terakhir, karena kita dari tadi bahasnya diri sendiri. Jadi apa sih yang ingin disampaikan oleh Kakak ke pendengar sekalian, ke saya pribadi, kemudian ke tim media, ke Ustazah di sini tentang mengenal diri sendiri Kak? Oke, ini mungkin untuk khususnya untuk diri saya kali ya, karena saya nggak bisa nih untuk bilang ke semua orang, sementara saya pun masih rapuh ibaratnya gitu ya. Rapuh. Kayak nyanyi ya? Ya mungkin kita saling mengingatkan saja, bersyukur karena di dalam Al-Quran saja disebutkan kan kalau kita itu diciptakan oleh Allah itu kan untuk beribadah gitu. Nah, yang namanya kita sebagai khalifah fil ardh itu kan kita nggak lepas dengan yang namanya cobaan seperti itu. Nah, ketika misalnya yang datang itu adalah berupa cobaan, maka ya udah sabar aja. Kemudian jika itu berupa kenikmatan, kita syukurin. Dua hal itu yang khusus untuk diri saya sendiri harus selalu saya ingat, bersyukur dan bersabar. Oke, jadi untuk diri sendiri satu kata, bersyukur. Mungkin kayak gitu ya Kak ya? Iya.
Oke, mungkin, sudah 30 menit kayaknya, Kak. Nggak Udah kerasa ditulis ya. sama panitia tuh podcast sudah 30 menit. Jadi nggak kerasa kita berbincang selama itu bahas buku Sutradarai Diri Sendiri. Mhm. Jadi mungkin, sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan dan kesan nggak sih, Kak, untuk program yang kata Kakak tadi, memaksa diri untuk bisa baca, tuh gimana, Kak? Oke, ini untuk teman-teman Iya. ya. Nih, untuk teman-teman yang di NFBS Bogor, rekan-rekan kerja saya di SMA. Ayo, Oh my goodness. baca buku. Baca buku 1 buku. Sekarang giliran saya. Nah, bulan depan ayo. Giliran siapa? Oke, Gitu. bulan depan saya akan menunjuk. Nas, bulan depan. Kenapa saya Siap ya. ditunjuk? Oke, saya beresin dulu berarti selesai belum ya bacanya? Ya udah. Gimana bulan depan mungkin ya guys ya. Kita tunggu sesi selanjutnya apakah benar-benar saya atau orang lain, kita lihat. Oke, mungkin jadinya ya kesan-kesannya baik ya Kak untuk program ini karena Baik banget. memang pemaksaan ke arah positif seperti itu. Lanjutkan pokoknya. Lanjutkan lagi mungkin ya. Lanjutkan. Oke, mungkin sejauh ini udah terangkum ya Kak, jadi di buku ini tuh bahas tentang diri sendiri, kemudian bagaimana caranya bersyukur, apa sih keluar dari mental block, kemudian bagaimana cara mengenal diri, juga bikin goal set di hidup kita, dan life plan mungkin tadi ya tidak terbahas terlalu panjang, cuma no problem. Nanti mungkin rekan-rekan future leader sekalian juga rekan kerja saya, rekan kerja kita bisa mencari bukunya di perpus supaya bisa baca sendiri supaya lebih jelas dalamnya tuh kayak gimana. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan dulu Kak sebelum kita tutup? Udah sih cukup. Cukup. Oke. Mungkin jadi kesimpulan yang saya ambil dari buku yang Kak Diani baca, mungkin meskipun saya nggak baca, saya anggap saya tangkap insight-nya bahwa yang pertama, hidup ini milik kita guys, bukan milik orang lain. Jadi jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Even hal itu baik, hal itu buruk, itu milik kita. Jadi tinggal disyukuri saja dan kita tentukan sendiri jalur kehidupan kita mau kemana. Mau bahagia atau mau kita cuma ya meratapi ketidakadaan kita gitu. Kalau istilahnya kita tuh punya spion buat melihat masa lalu, tapi kita tetap harus fokus ke depan supaya motornya bisa tetap jalan. Bukan ngelihat spion nanti oleng kayak gitu ya. Mungkin insight-nya seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk tetap lanjutkan baca bukunya. Karena bulan depan masih ada sesi selanjutnya. Oh iya, nanti si sesi ini kita bisa tonton di YouTube, kemudian ada didengarkan di Spotify juga mungkin gitu ya, di media. Jadi silahkan langsung klik di smartphone-nya atau di laptopnya ke YouTube channelnya SMA. Kemudian bisa ditonton sesi yang perdana kemarin yang Ustadz Yusuf atau yang sesi sekarang ketika rilis Ugin kayak gitu ya. Mungkin segitu dari saya dan segitu juga mungkin dari Kak Diani. Iya. Jadi mungkin 1, 2, 3 Kak kita penutupannya. Oke, Jadi kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Makasih Nas. Iyo, thank you juga Kak. Iya, sama-sama.